Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Alhamdulillah kabar kabar saya baik Pak. Alhamdulillah. Hmm, Apakah posisimu sudah nyaman, nak? Sudah Pak, saya sudah duduk dengan posisi yang ternyaman. Ya, baik, nak. Sebelum mulai kegiatan yang akan kita lakukan nantinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya Pak. Doa dimulai. Doa selesai. Oh iya, nak, kemarin kan sekolah kita ini mengadakan berbagai lomba dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Nah, kelasmu ikut lomba apa saja? Kemarin kelas saya mengikuti lomba menghias tumpang dan juga lomba merias telur Pak. Hmm, Wah, pasti seru sekali ya. Jadi kamu pegang apa? Atau jangan-jangan kamu sebagai yang merias telurnya? Saya tidak pegang apa-apa Pak, saya hanya sebagai penyemangat di balik panggung. Kenapa? Apakah kamu tidak suka mengikuti lomba? Itu dia Pak masalahnya. Saya kurang pede jika harus tampil di depan umum, apalagi dalam acara yang besar seperti itu. Untuk itu juga kenapa saya datang ke ruang BK ini, karena ada yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu apa yang sedang saya alami ini Pak. Kamu ingin bercerita apa kepada Bapak? Nah, Bapak selalu siap mendengarkan ceritamu. Sebetulnya saya sendiri juga bingung Pak dengan apa yang saya alami sampai sekarang. Saya merasa diri saya sangat malu dengan teman-teman saya jika saya disuruh berbicara. Rasanya canggung sekali. Apakah ini karena saya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah saya saat ini? Saya merasa diri saya hanya sendirian Pak. Lalu Saya merasa tidak memiliki teman yang sangat akrab sekali dengan saya, yang bisa saya ajak untuk cerita, curhat, bercanda, dan lain-lain. apakah yang kamu rasakan dan membuat kamu berpikir seperti itu? Saya merasa tidak pede untuk bergaul dengan teman-teman, jadi saya merasa takut untuk bergaul, apalagi ngobrol maupun bercanda bersama dengan teman-teman baru. Saya takut mereka menolak saya. Dulu saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan waktu saya masih SMP, Pak. Saat saya berusaha berteman dengan seseorang, dia malah menolak dan mengacuhkan saya. Saya sangat kecewa sekali, Pak, saat itu. Sejak kejadian itu, saya jadi merasa minder dan tidak pede lagi. Saya harus memulai hubungan dengan orang lain atau lingkungan baru. Bapak mengerti apa yang kamu rasakan. Yang kamu butuhkan dan lingkungan adalah ingin merasa nyaman dan pada dalam bergaul dan pede dalam bergaul bersama teman-temanmu. Iya Pak, saya sudah sendirian terus-menerus, tapi ketika saya ingin memulai berkomunikasi dan bercanda dengan mereka, saya merasa sangat canggung sekali, Pak. Ya, Bapak mengerti perasaanmu. Kamu tahu, sebelum kamu mencoba, kamu tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Coba kalau kamu berani untuk memulai menyapa atau memulai pembicaraan dengan mereka. Tentunya nanti mereka akan merespon dengan baik dan mungkin sebenarnya mereka ingin sekali berteman akrab dengan kamu. Masalahnya perasaan trauma karena ditolak oleh temanmu itu adalah masa lalu. Siapa tahu peristiwa yang kamu hadapi tidak sama seperti peristiwa yang kamu alami dulu, sehingga perasaan takut dan kecewa itu tidak perlu kamu rasakan sampai sekarang. Jadi kamu lebih percaya diri dan tidak takut lagi berteman dengan orang-orang yang baru. Iya Pak, saya mengerti apa yang Bapak maksudkan, tapi saya masih sangat sulit mengubah perasaan saya. Saya sulit memulai pembicaraan dengan teman atau merespon ajakan dari teman mereka. Saya bingung harus memulai dengan sikap bagaimana, dimulai dari mana, dan dengan perkataan seperti apa, Pak. Baiklah, karena kamu merasa kesulitan dengan hanya memikirkan atau membayangkan solusi permasalahanmu, kita akan memainkan permainan peran. Teknik ini dapat membantu kamu untuk memahami dengan lebih mudah bagaimana kamu dapat bertingkah laku dengan tepat dalam bergaul dengan teman-temanmu. Pemeranan tingkah laku ini dapat diperankan oleh saya sendiri atau kamu ingin salah satu orang temanmu di kelas untuk bermain peran bersama kita. Baik Pak, tapi saya agak sedikit gugup Pak. Baiklah, kalau kamu ingin bantuan seorang teman untuk bermain peran, kita tidak apa-apa. Bapak tekankan di sini adalah bagaimana kamu dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk mencontoh setiap perilaku positif yang akan ditunjukkan oleh model kita nanti, anak. Iya Pak, alangkah baiknya kalau Bapak saja yang menjadi pemeran tingkah lakunya. Ya, baik nak. Bapak akan menjadi pemerannya.
Nah, di sini Bapak akan berperan sebagai temanmu. Baik, Pak. Nah, baik, sekarang kita mulai ya bermain perannya agar kamu bisa memahami dan mengambil pelajarannya untuk mencontoh setiap perilaku positif. Iya, baik, Pak. Ya. Sekarang kita mulai ya. Selamat pagi, Wawan. Kenapa kamu sendirian di kelas? Kenapa tidak bergabung dengan teman-teman di kantin? Aku tidak apa-apa kok. Nah, pasti kamu pasti ini menyenangkan dan marilah bergabung bersamaku di kantin. Kita bisa bercerita, tertawa dan semakin mengenal dan menyayangi. Baiklah, aku ikut denganmu. Tapi nanti temani aku ya, aku belum begitu dekat dengan teman-teman. Ya, nah itulah. Nah, itu kamu bisa melakukannya. Bagaimana perasaanmu saat bermain tadi? Nah, boleh Wawan apa saja bisa kamu amati, pahami dan simpulkan dari contoh dari adegan tadi? Saya agak takut memulainya, Pak. Tapi setelah saya coba tidak seburuk yang saya bayangkan, dan ternyata sebenarnya tidak begitu menakutkan untuk memulai bergaul dengan mereka. Mungkin sebenarnya mereka juga mengharapkan saya untuk bersama mereka seperti itu. Berarti tidak semua orang menunjukkan respon yang sama seperti pengalaman yang saya alami dahulu yang tidak mengenakan. Ya, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak pernah mencobanya terlebih dahulu. Banyak orang-orang baik, hal-hal positif yang menyenangkan yang bisa kamu dapatkan bersama teman-teman yang baru. Iya, Pak. Berarti perasaan takutmu untuk memulai dengan orang lain sudah agak menurun ya. Setelah menemukan hal yang positif, perasaan takut saya jadi berkurang, Pak. Ya, sekarang yang perlu kamu lakukan, coba kamu terapkan tingkah laku tadi dengan teman-temanmu nanti di kelas ya. Iya, Pak, saya akan mencoba untuk menerapkannya nanti. Baiklah, Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Bapak tunggu perkembangan dari kamu ya, Wawan. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Saya akan segera memberi kabar pada Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Jika kalian ada yang ingin dibicarakan atau mungkin sekedar curhat, kamu bisa menemui Bapak kapan saja. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.